Saya ingin langsung ke Pak Ma'mun Murad untuk menanggapi mengenai rencana dari Kaisang untuk masuk ke dunia politik. Apakah ini sebuah kejutan bagi Anda atau sudah terprediksi sebelumnya? Bakal begini nih kira-kira nih gitu. Yang pertama mungkin saya komentar sedikit terkait dengan pribadi Kaisang ya. Saya Ya. kira satu hal yang positif dari Kaisang sebagai seorang anak presiden itu cengengesannya, gitu kan, suka guyonnya itu ya. Itu saya kira hal yang positif ya. Karena selama ini kan seolah-olah kalau keluarga presiden ya serba serius, tidak bisa guyon dan lain sebagainya. Itu satu hal yang positif. Tapi terkait dengan keinginannya ya, untuk terjun di politik gitu ya. Maju di pilkada, maju di pilpres atau apapun, ya, anak seorang presiden itu sebenarnya lebih pada soal kepatutan, itu ya, lebih pada soal kepatutan. Kalau bicara soal aturan, tidak ada aturan yang melarang itu. Bahkan ketika dulu undang-undang pilkada tahun 2015 itu kan sempat ada, tapi kan kemudian dibatalkan oleh MK ya pada posisi itu, gitu kan. Ini dan selalu alasannya kan seputar bahwa ini kan hak politik dan lain sebagainya. Setiap orang punya hak politik untuk maju, anak presiden sekalipun. Maka saya lebih suka menyoroti bahwa ini soal kepatutan saja. Nah tadi Bang Effendi Ghazali sudah menyinggung juga itu kan, apakah kemudian dua kasus sebelumnya pemilihan wali kota Medan dan wali kota Surakarta di kala Presiden Jokowi itu masih menjabat itu normal-normal saja. Saya kok yakin itu tidak normal, gitu kan. Nah, tidak normalnya bagaimana, Bisa Pak Murad? dibayangkan, ya begini saja. Ini anak dan menantunya presiden. Bisa dibayangkan kalau maju kemudian gagal. Untuk tidak gagal itu tentu semua harus dikerahkan gitu. Dan itu kan rumor-rumor begitu kan cukup terdengar lah baik di Solo maupun di Medan itu ya, bahwa ada intervensi yang luar biasa, semua kekuatan sisi-sisi yang ada di kementerian itu lari ke Medan semua. Tentu tidak mau mempermalukan presidennya, para menteri itu gitu kan. Ya kepolisian termasuk di dalamnya itu kan semuanya terjun ke Medan gitu kan. Ini info-info yang saya dapat dari teman-teman di Medan kan seperti itu. Dan itu pada satu sisi mungkin bisa difahami, ini anak presiden jangan sampai kalah gitu kan. Kalau tampilannya biasa-biasa saja bisa kalah dan itu tentu memalukan presiden. Nah disinilah kemudian sisi yang tidak positif gitu ya. Sisi yang tidak positif ketika anak seorang presiden itu maju di pilkada itu kan. Nah karena ini terkait dengan soal kepatutan, maka kembali kepada diri masing-masing. Saya sekedar memberikan contoh ya. Dulu ketika para sahabat itu ingin mencalonkan Abdullah bin Umar sebagai khalifah penggantinya Umar, maka Umar bin Khattab langsung mengatakan cukup satu Umar yang menjadi khalifah. Itu luar biasa. Bahkan di dalam sidang Ahlul Halli wal Aqdi itu Abdullah bin Umar itu putranya Umar bin Khattab hanya punya hak bicara tapi tidak punya hak suara di antara 7 sahabat yang ada. Baik. Ini pilihan-pilihan moral itu kan. Yang ini diharapkan bisa juga berlaku untuk keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, keluarga politisi yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal ini tentu konteksnya adalah Presiden Jokowi. Memang kalau kita lihat kalau pilkada serentak nanti, sepertinya kan Presiden Jokowi sudah tidak lagi menjabat karena kan dilaksanakan kan tahun 2024, bulannya kan sekitar bulan November gitu kan. Betul. Tapi kemudian yang Mas Bobi maupun Mas Gibran itu kan terpilih ketika bapaknya sedang berkuasa. Nah ini juga saya kira satu sisi yang penting untuk dipertimbangkan oleh Kaisang sendiri kalau mau maju itu kan. Resiko kira-kira menang atau kalah ini juga harus dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya sisi ini tidak dipertimbangkan, Mas Kaisang mau maju ya silahkan saja.
meskipun pada bulan-bulan itu persiapan menuju pilkada itu kan Presiden Jokowi masih menjabat. Ya, ini poin ini menurut saya penting gitu ya. Jadi Baik, ini baik. soal kepatutan saja, ya, soal kepatutan saja. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Mas Arya Bima. Kepatutannya dipertanyakan kalau sudah begini, karena sudah ada rekam jejaknya di Gibran dan Bobi, lalu kemudian akan berlanjut di Kaisang jika kemudian maju Pilkada Solo. Anda melihat masalah yang sama di sini? Ada masalah kepatutan yang harus dipertanyakan? Atau Anda melihat tidak? Oh, tidak apa-apa begitu. Oh iya, semua juga mencermati itu ya. Di internal partai kita pun berkeinginan bagaimana kehadiran Gibran saat itu juga tidak menggrounded kewibawaan ayahnya. Itu jelas kita sampaikan. Ya. Situasi waktu itu ada kecenderungan hal-hal argumentasi negatif tentang hal-hal yang bisa berdampak pada legitimasi kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, apakah ada hal yang dilanggar dalam kepatutan? Tadi dikatakan kembali ke pribadi yang bersangkutan. Ya. Sekali lagi bahwa kalau selama ini kita lihat bahwa keinginan Gibran maupun Kaisang untuk masuk di wilayah politik, terutama di jabatan-jabatan publik, kita lihat betul bagaimana keinginan waktu itu, resistensi dari Mas Rudi termasuk saya itu cukup mengkritisi kuat, dan bagaimana Kaisang itu menembus, berusaha untuk mendapatkan kartu masuk sebagai calon wali kota. Itu pengaruh Jokowi relatif tidak terlalu dominan ya, karena di cabang kita juga meragukan ya, tapi ternyata setelah kita lihat lewat pemilu yang demokratis, benar-benar demokratis ya, dan terbuka dan jujur, bagaimana media sosial, semua wartawan mencermati betul bagaimana peristiwa anak seorang presiden Gibran melakukan pencalonan sebagai seorang wali kota. Nah, ini kita lihat betul, dan saya melihat bahwa tidak ada satu hal yang dilanggar kepantasannya, ya, kepatutannya untuk dia maju. Dan keraguan-keraguan itu pun akhirnya juga terjawab bagaimana prosedur elektoral dilakukan, dan pada saat dia menjadi seorang wali kota pun, kalau waktu itu Gibran ini kemungkinan akan berpolitik menjadi emas atau perunggu atau mau sekedar perak, ternyata rakyat saat ini menilai dia termasuk kriteria seorang wali kota dengan kriteria emas. Nah, hal yang sama pasti juga akan distigmakan pada si Kaisang ya. Maka kita pasti rakyat, pasti masyarakat juga menunggu apakah nanti si Gibran nanti akan mengikuti jejak kakaknya ya, yang ikut berkontestasi dan berpolitik dengan baik, dan hasilnya pun pasti akan dicermati oleh masyarakat. Saya kira itu. Ya, Mas Arya, kalau tadi Anda bilang di internal partai saya sudah kritis sebenarnya, menyoroti juga hal itu. Kalau kemarin Gibran sudah berhasil tembus, Kaisang akan masuk, apa sih yang kemudian yang dikritisi oleh PDIP? Kaisang harus melakukan apa untuk kemudian bisa mendapatkan kartu dari PDIP? Apakah penjaringannya seperti apa? Mungkin Anda bisa gambarkan. Ya, kalau sistem yang ada di PDI Perjuangan ini kan meritokrasi ya. Bagaimana seorang menempati jabatan politik itu harus sesuai dengan kapasitas dan integritasnya ya. Ini kan satu yang mulai dilembagakan sejak periode pilkada berlangsung, dengan psikotes, dengan pembekalan di internal partai kita. Itu kan terlihat bagaimana kompetensi personal, kompetensi dari aspek profesionalitasnya, kompetensi sosial penerimaan figur yang bersangkutan terhadap komunitas-komunitas masyarakat yang ada. Ini dilepaskan dulu dari seorang Jokowinya gitu kan. Juga kepantasan pedagogiknya. Jadi sekali lagi sistem di PDI ini meritokrasi itu kan yang didukung, yang tidak didukung
walaupun anak bupati atau istri bupati yang ditolak oleh partai kan cukup banyak, walaupun secara elektoral mereka tetap mendapatkan jaminan terhadap dukungan elektoral. Jadi saya melihat bahwa di partai sangat ketat di dalam karier politik saat ini, sangat ditunjang bukan karena masalah kolusi dan nepotisme dari anak-anak atau anak-anak muda yang lahir dari kader-kader karbitan, tapi bagaimana rakyat itu menilai, itu menjadi satu sistem yang dicermati. Maka ada penjaringan, kemudian ada penyaringan. Nah, proses penjaringan bisa masuk lewat manapun, tapi penyaringan ini sangat meritokrasi. Kapasitas, integritas, kapabilitas itu sangat ditentukan. Di posisi penyaringan ini, dinilai. Mas Arya, penyaringan ini kan kalau kita lihat yang disaring harusnya biasanya kader-kader nih. Gibran, Kaisang kan bukan kader sebelumnya, lalu tiba-tiba sekarang kemudian bisa masuk nih ke dalam kandidat lah istilahnya begitu untuk sebagai calon kepala daerah. Apakah kemudian tidak ada polemik di dalam internal bahwa kader-kader ini dilangkahi oleh orang yang bukan kader hanya karena sekedar jaminan elektoral tadi yang katakan? Oh pasti, dinamika di dalam partai pada saat penjaringan ini kan kita juga tidak konservatif. Yang diutamakan memang kader-kader yang dipersiapkan lewat jalur formal berjenjang seperti tadi saya katakan. Meritokrasi itu sangat-sangat teruji, terukur dengan berbagai penugasan partai yang ada. Kemudian kita juga tadi tingkatkan konservatif bahwa secara ideologis ya, baik di birokrasi, di TNI, di kalangan pengusaha, apalagi di dalam era disrupsi teknologi ini, orang memahami cara berpikir dan ideologi Pancasila, NKRI, pluralisme, ini kan banyak diakses oleh anak-anak muda. Maka di dalam penjaringan itu selain struktural partai, di tingkat daerah, cabang, atau di tingkat provinsi, atau tingkat pusat, banyak kader-kader yang masuk bukan merupakan kader yang lewat pendidikan formal partai. Ini memang itu terproses, kemudian di saat penyaringan itu terutama DPP dan Ibu Ketua Umum akan melihat sejauh mana proses demokrasi di partai dan proses penjaringan di luar partai, tentunya dengan positioning elektoral ya, karena ini kan bukan partai saja yang menentukan, kita hanya mengusung orang, mengusung ideologi, mengusung ide, mengusung bagaimana otak seorang calon kepala daerah itu harus berorientasi pada kebijakan publik. Boleh izin Mas ini Arya? Kan monggo. Ya. Saya mau menanyakan mengenai tahapannya. Kan kita pemilu presiden 14 Februari 2024. Penjaringan dan kemudian pengusungan buat kepala daerah ini atau pilkada, itu apakah sesudah itu dimulai atau sudah dimulai dan kemudian baru ditetapkan sesudah pemilu presiden 2024? Bang Effendi, kalau soal itu yang pilkada saya belum tahu, atau yang legislatif saat ini sudah di psikotes semua. Ya, saya sudah mengikuti semua sudah psikotes kan ya. Hampir 1 tahun ya, kita ini kan 1 tahun yang pilkada karena itu masih November September memang belum dilakukan. Memang ini menjadi pembicaraan yang di internal partai belum ada timelinenya atau belum saya ketahui tapi sudah ada yang belum ada Mas. Karena tadi persis seperti yang disampaikan oleh Pak Murad tadi bahwa kan ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan tapi secara hukum tidak terjadi pelanggaran. Betul. Ketika majunya 2 putra dan menantu Bapak Presiden. Tapi kita nggak bisa mengatakan karena hukum tidak membuktikan adanya pelanggaran. Tapi tadi sumber daya ke sana atau secara psikologis kata Pak Murad tadi, orang nggak ingin dong putra dan menantu presiden kalah di sana. Walaupun pada faktanya misalnya untuk kota Medan, walaupun ini menantu presiden, partisipasi pemilihnya cuma 46% juga. Lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Tapi yang mau saya katakan adalah sama pembangunan di sebuah kota barangkali ataupun nanti provinsi dan sebagainya yang ada kaitannya dengan presiden. Itu kan bisa juga dengan secara tidak langsung mengarahkan sumber daya dari kementerian-kementerian atau bantuan dan kerjasama luar negeri. Karena orang juga tidak ingin seperti tadi disinggung bahwa kualitas itu jangan perak atau perunggu, kualitasnya harus emas.
Nah ini kan privilege juga ya, keistimewaan-keistimewaan dibandingkan yang bukan putra presiden. Betul. Tapi saya mau kembali ke itu adalah hal yang alamiah, selalu harus dikritisi termasuk oleh Pak Murad dan kita semua. Tapi saya ingin mengatakan itu tadi, dari angka-angka yang ada, tingkat partisipasi di Medan yang hanya 46% misalnya, ditambah lagi dengan bedanya kesuksesan di Solo itu berhasil tingkat partisipasinya sekitar 70,52% dan Gibran memperoleh 83,5%. Bahkan pasangannya Bajo itu sebagai lawannya itu kalah dibandingkan suara tidak sah misalnya. Jadi ini hal yang berbeda. Yang mau saya katakan, hasil pemilu presiden 2024 pada 14 Februari pas TV One ulang tahun juga itu ya. Betul, itu nanti akan menjadi pertimbangan juga ketika keputusan belum dibuat. Dan saya selama ini mengikuti jalan pikirannya dari PDI Perjuangan itu dengan mengatakan setiap pemimpin itu ada masanya. Jadi berdasarkan konstitusi 2 kali. Nah begitu itu selesai, kita pasti akan berhadapan dengan sebuah paradigma baru. Paradigma baru itu adalah di mana legacy ditambah dengan dukungan itu akan terlihat dari peta hasil pemilu presiden 2024. Nah, itu akan menarik. Nanti kita akan coba dalami lagi ya, selepas jeda kami akan kembali sesaat lagi, karena kita harus jeda dulu.